Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang salah satu kasus prank April Mop yang berakibat fatal nih. Pastinya kalian semua sudah tahu dengan Hari April Mop. Hari April Mop diperingati pada tanggal 1 April setiap tahunnya. Pada hari itu, orang dianggap boleh berbohong atau memberi lelucon kepada orang lain tanpa dianggap bersalah. Namun ternyata tidak sedikit lelucon April Mop yang malah berakibat fatal dan berakhir tragis, bahkan berujung pada kematian. Nah, contohnya seperti cerita yang satu ini nih. Jadi ceritanya saat itu ada beberapa orang remaja seusia anak SMA yang tinggal di kontrakan yang sama. Mereka adalah Rian, Ahmad, Dwi, Sakti, dan juga Ucok. Mereka pun sudah berteman cukup lama dan saling mengetahui satu sama lain. Dari mereka berlima, Rian adalah orang yang paling penakut. Dia bahkan tidak berani tinggal di kontrakan sendirian dan selalu merinding ketakutan ketika temannya bercerita tentang hantu. Nah, kebetulan saat itu saat liburan sekolah bertepatan dengan Hari April Mop. Keempat sahabat Rian itu berencana untuk mengerjai Rian karena mereka berpikir Rian itu orang yang sangat mudah percaya dan tidak akan marah ketika mengetahui itu hanyalah sebuah prank. Jadi mereka berpura-pura meninggalkan Rian sendirian di kontrakan dengan berbagai alasan kesibukannya masing-masing. Padahal mereka tidak pergi. Mereka bersembunyi dan menggunakan kostum seperti hantu dengan skenario yang benar-benar tampak nyata agar Rian benar-benar ketakutan. Nah, disinilah dimulai dengan munculnya suara-suara benda yang terjatuh dan serta suara langkah kaki dari arah dapur. Saat itu Rian sedang menonton televisi dan tiba-tiba siaran televisinya berubah dengan sendirinya. Rian pun ketakutan dan menelpon kawan-kawannya itu. Namun dari keempat kawannya itu tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Ketakutan Rian pun semakin menjadi-jadi saat listrik yang tiba-tiba padam dan hidup kembali dengan sendirinya. Sontak Rian pun berteriak ketakutan dan berlari ke kamarnya yang ada di lantai 2. Sesampainya di kamarnya, Rian lebih dikejutkan lagi. Ia melihat salah seorang temannya, yaitu Dwi, sedang terikat di sebuah kursi dengan luka bekas pukulan dan luka bekas tusukan benda tajam. Tubuh dan wajahnya pun dipenuhi darah. Ia pun tampak tak berdaya lagi, seperti sedang sekarat. Rian langsung bergegas menghampiri kawannya si Dwi itu. Dwi sudah tidak dapat berbicara lagi. Rian pun berteriak minta tolong, namun tidak ada seorang pun di sana yang dapat menolongnya. Kemudian Dwi menunjuk salah satu cermin yang ada di dalam kamar Rian, dan di cermin tersebut terdapat sebuah tulisan, yaitu "Aku akan membunuh kalian semua." Kemudian dari arah lemari tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan yang sedang menangis. Suara tersebut tampak begitu menakutkan. Dan tiba-tiba ada beberapa pergerakan dari lemari tersebut, seperti ada seseorang di sana. Rian pun ketakutan dan berlari keluar kamar meninggalkan si Dwi. Namun saat di depan pintu, tiba-tiba saja pintu tersebut terkunci dengan sendirinya, seperti ada seseorang yang sengaja menguncinya dari luar. Padahal saat itu tidak ada seseorang pun yang ada di dalam kontrakan. Rian pun menangis dan berteriak-teriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengarnya. Tak lama kemudian, pintu itu pun terbuka dengan sendirinya, dan tampak ada seseorang bertopeng menyeramkan yang memegang sebuah pisau dengan penuh darah. Dia pun berjalan menuju ke arah Rian dengan tatapan tajam. Lalu dari dalam lemari muncul lagi sesosok wanita menyeramkan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Ia menatap tajam ke arah Rian. Lalu dari balik gorden muncul lagi sesosok makhluk berpakaian putih yang terikat dan melompat-lompat, yang tidak lain adalah pocong. Mereka semua bergerak mendekati Rian dengan sangat menakutkan. Kali ini Rian benar-benar ketakutan setengah mati. Sangat ketakutan, bahkan sampai syok berat. Ia tidak bisa kabur kemana-mana. Dan tanpa pikir panjang, ia pun berlari ke arah jendela yang ada di belakangnya. Dan naasnya, Rian pun terjatuh dari ketinggian hingga membuatnya terluka parah. Rian sempat dibawa ke rumah sakit. Namun saat di perjalanan, ia menghembuskan napas terakhirnya, dan Rian pun dinyatakan meninggal dunia saat itu. Keempat sahabatnya itu merasa sangat bersalah dengan kejadian itu. Mereka tidak menyangka akibat perbuatan jahil mereka yang mengerjai Rian ternyata malah membuat Rian kehilangan nyawanya. Mereka semua menangis dan sangat bersedih karena telah kehilangan salah satu sahabatnya akibat perbuatan mereka sendiri.
Rian pun sudah dimakamkan dengan layak. Namun tetap saja, karena meninggal dengan cara yang tidak wajar, arwahnya pun tidak tenang dan menjadi arwah gentayangan yang menuntut balas dendam atas kematiannya itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, kontrakan tersebut menjadi berhantu. Setiap tanggal 1 April setiap tahunnya akan muncul sesosok hantu yang tidak lain adalah hantu dari arwah Rian, dan dia akan membunuh dan meneror orang-orang yang mengontrak di sana pada tanggal 1 April. Dan sudah cukup banyak korban yang meninggal serta menghilang secara misterius di dalam kontrakan tersebut dan tidak bisa ditemukan hingga saat ini. Dan meskipun itu hanyalah sebuah kecelakaan, namun tetap saja sahabat-sahabat Rian itu harus dihukum atas kejadian tersebut. Jadi intinya buat kalian semua yang ingin iseng melakukan prank April Mop maupun prank di hari-hari biasa lainnya terhadap teman kalian maupun keluarga kalian, itu tidak masalah sama sekali. Tapi kalian harus mengetahui karakter orang tersebut, apakah dia akan baik-baik saja atau tidak setelah prank tersebut. Dan jangan juga terlalu berlebihan saat mengerjai orang, karena mungkin saja akan berakibat fatal dan berakhir tragis seperti cerita ini. And anyway, itu aja untuk cerita hari ini. Terlepas dari semua hal itu, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Semoga kalian suka dan juga terhibur dengan video ini. Jika kalian ingin request untuk cerita draw story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys, until next time and stay cool. Bye bye.